Halo guys, selamat datang di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Ini adalah konten podcast dari Seto Consultant berisi tentang edukasi digital dan bisnis di masa sekarang. Nah, langsung aja nih, kita kedatangan seseorang yang sangat penting di Seto Consultant, yaitu CEO dari Seto Consultant, Bapak Fando Rufi Sundawan. Halo Mas. Halo. Mantap. Mas atau Bapak? Mas atau Bapak? Mas aja dah. Oh iya, Mas aja ya. Karena masih muda. Iya, masih fresh ya. Iya. Kabarnya aman, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Mas sekarang nih lagi masuk ke kamera kan? Oh iya, masuk ke kamera. Iya, ini jarang-jarang menurut saya. Jarang-jarang, iya. Ini saya undang Mas Fando buat berbicara nih di depan kamera. Oke. Nanti buat konten YouTube nih Mas. Oh YouTube. YouTube. Bukan TikTok. Bukan dong. Oh iya. Kalau TikTok kita joget-joget. Kita punya YouTube berarti? Punya YouTube nanti. Oke, apa nama YouTube ya? Namanya Seto Consultant. Oke, dicari ya. Dicari, jangan lupa dicari. Tapi mereka udah pasti masuk ke sini dulu dong. Iya dong. YouTube. Iya. Kan? Karena ada kita berdua. Iya. Nah, kita tuh punya konten yang namanya Podsesif. Oke. Jadi itu semacam podcast serius gitulah, tapi gitu. ada serius dan bercandanya. Oke, soalnya Podsesif itu podcast Seru dan edukatif. Oh Nah, iya. Jadi Oke. kita memberikan edukasi Hah? juga harus seru dong, Oh, harus iya. menonton. Ya semoga yang nonton emang dapat ilmunya di sini. Iya benar. Jadi kalau misalkan kita edukasi terlalu serius, yang serius kadang suka pergi. Oh gitu. Ini bicara jodoh ya? Jodoh. Oh iya, yang serius suka pergi tiba-tiba. Iya. Berarti nggak serius dia. Jadi seriusnya ada, bercanda juga ada. dong. Gitu. Oke. Mas Fando, Apa Wan? saya mau nanya dong. Ya saya jawab. Boleh nih. Ya boleh silakan. Hari ini judulnya itu mau berbicara tentang apa sih Seto Consultant itu? Oke. Pasti orang penasaran dong, apa sih Seto Consultant dari namanya aja ZETO, apa sih itu? Oh. Pasti orang bertanya-tanya dong. Iya betul. Karena namanya aja ada orang yang nggak bisa nyebut. Nah, Ya, itu kan dia. ada Mungkin Sutejo, tapi yang pasti dipanggilnya tuh Seto. Seto. Mas Fando kan sebagai CEO Iya. Seto Consultant. Nah, Iya. Seto Consultant itu apa, Mas? Seto Consultant ya. Oh ini kalau emang mau dijelasin secara detail nih, kayaknya nggak mungkin cukup di episode ini ya. Mungkin saya simpulkan aja dulu ya. Boleh. Sebenarnya basicnya ini adalah kita konsultan yang pasti konsultan di digital strategi, ya kan. Nah ini menjadi apa ya? Menjadi sangat general dan luas sebenarnya ketika kita bicara digital dan strateginya, gitu kan. Karena digital itu bukan cuma marketing aja yang kita tahu sekarang ya. Benar. Tapi di project management juga ada, ya di accounting juga ada, ya kan, mengenai produksi dan detail produksinya juga ada. Jadi itu lumayan luas, kita akan menghandle itu semua gitu. Oh, oke. Jadi poinnya adalah Seto Kasal itu sebuah konsultan digital strategi gitu. Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya lebih lanjut lagi silakan ya. Tapi poinnya adalah di sana, fokus kita itu adalah di digital strateginya gitu. Berarti kalau misalkan ada perusahaan nih masih belum mengandalkan digital gitu. Ya. Berarti itu target sasarannya seperti itu ya. Mendigitalisasi. Betul. Saya tuh apa ya? Aduh, sekarang tuh internet udah di mana-mana ya, gitu kan. Bahkan internet stabil tuh udah nyampe Papua juga ya, program Jokowi itu ya. Tapi kita harus sadar bahwa nggak semua pelaku bisnis itu paham terhadap digital, gitu kan. Digital itu kan sangat penting, dan masalah efisien waktu dan efektivitas kita juga sangat pengaruh terhadap proses digital tersebut, gitu kan. Jadi bukan hanya cuman keren-kerenan gue udah digital, tapi kita juga bisa dapat informasi jauh lebih cepat ketika digital itu ada. Kita bisa menjangkau lebih luas market kita dengan digital, gitu kan. Poinnya tuh itu secara konsep perusahaan go digital gitu. Oke. Berarti dengan adanya digital itu mempermudah ya. Oh pasti dong, Mempermudah. pasti karena
balik lagi ya, digital itu menjangkau sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan cepat gitu kan. Jadi dengan dibantu teknologi internet sekarang, terus tools yang memadai gitu kan, nggak semua orang tahu tools project management, nggak semua tahu tentang bagaimana menggunakan digital marketing dengan baik gitu kan. Padahal jika unsur itu diterapkan ke perusahaan, pasti growth-nya perusahaan itu akan lebih cepat gitu. Karena kita nggak nyangka, oh ternyata kita bisa secepat ini gitu kan. Keren juga ya Mas ya. Harus dong. Iya. Yang saya tahu ya manajemen itu ya udah, manajemen cuman hanya ada di kantor dengan Oke. orang-orang yang basicnya di manajemen gitu. Ternyata manajemen bisa didigitalisasi ya. Iya betul. Makanya itu banyak orang yang nggak tahu ya. Sayang banget gitu ya. Kita kan hadir karena apa ya? Karena suatu proses itu juga ya. Karena kita penasaran sebenarnya cara kerja kita, manajemen kita, atau proses kita menyampaikan informasi terhadap internal kita tuh sudah baik atau belum gitu kan. Jadi ada yang secara konvensional itu lama gitu, sehingga kita butuh approval dari direktur aja tuh butuh 1-2 minggu gitu kan, sehingga dia baru tahu gitu kan. Sedangkan kalau dengan digital ini tuh pada hari itu, detik itu pun kita bisa tahu ternyata apa yang akan dilakukan oleh perusahaan gitu, up to date terhadap perusahaan itu seperti apa, itu sangat bisa terlihat detail pada hari itu juga gitu. Berarti nggak perlu waktu yang lama buat minta tanda tangan ke atasan gitu ya. Ya, betul sekali. Kita sesimpel minta tanda tangan aja ya kalau direkturnya sibuk banget ya. Kan saya tahu kehidupan direktur itu di luar gitu kan. Mereka menjalin relasi gitu kan, kesana kesini gitu kan. Tapi kan untuk nyamperin dia itu tuh butuh waktu ketika dia ke kantor. Tapi kan dengan digital tinggal kita ngedraft sebuah approval, dia tinggal approve, kelar semua. Wah, Itu detik. hebat banget gila. Iya, betul. Nggak nyangka loh. Jadi kan kayak dulu pengalaman kerja ya minta tanda tangan tuh susah banget gitu Iya. ya. Sampai nunggu gitu. Betul. Ini direktur katanya mau ke kantor, Ya. tiba-tiba nggak jadi. Benar. Padahal Ini- sudah banyak yang harus diproses gitu kan. Tapi ini dalam sekian detik dia bisa approval. Betul. Keren banget. Mas, kalau misalkan visi misi dari Seto Consultant itu apa sih Mas? Oke. Visi misinya secara simpel ya, bahwa kita pengen semua perusahaan ya kan, terutama business owner atau pelaku bisnis itu merasakan kehebatan digitalisasi ini ya, terutama di digitalisasi ini tuh termasuk penyempurnaan dalam growth-nya customer ya. Jadi visi kita tuh ingin mereka untuk mendigitalisasikan bisnis mereka secara sempurna gitu kan. Jadi dari yang konvensional ke digitalisasi yang lebih baik aja dan lebih sempurna tentunya gitu kan, atas dasar gitu kan untuk mengembangkan bisnisnya mereka gitu kan. Sekarang itu banyak ya, apalagi sekarang startup udah banyak yang maju, tumbuh ya kan, banyak startup yang tumbuh. Jadi jangan sampai kita pelaku bisnis itu kalah kalah langkah gitu kan, terus kalah berkembang dibanding mereka gitu. Jadi kita harus sama-sama tuh berkompetisi dalam digital ini gitu kan. Wah, keren banget ya. Ya, kurang lebih gitu kan. Ya, di era sekarang tuh udah harus wajib sih digital itu. Ya. Karena keren banget. Itu bisa menjangkau yang tersulit pun bisa dijangkau gitu. Betul. Jadi era sekarang tuh ya memang kalau nggak kita improvement di dalam perusahaan ya, kita akan ketinggalan sama yang di belakang yang ngejar sama kita gitu kan. Jadi memang pelaku bisnis bukan cuma fokus terhadap produksi saja, tapi terhadap inovasinya gitu kan. Terus kita harus lihat di belakangnya itu banyak yang ngejar kita ya. Kalau kita nggak bergerak cepat ya kita akan lewat gitu. Wah, gila sih. Oh ya, Mas, mau nanya ini dong. Dari Seto Consultant itu pasti punya produk dong. Nah, produknya ada apa aja sih di Seto Consultant itu? Produknya ya pasti gini, kita yang satu karena digital ya, jadi tadi saya bilang konsultan digital strategi ya kan, intinya kita memberikan solusi untuk mereka ya kan, bagaimana mereka ingin mulai digital ini ya kan. Nah, produknya tuh ada apa aja gitu kan. Kita ada tools project management ya kan, dimana kita nanti akan memaksimalkan
kinerja mereka gitu kan, dari mana oper-operan data, dari mana progres suatu project misalkan, untuk kita tahu gitu kan bahwa ini statusnya seperti apa gitu kan, dan detailnya seperti apa, itu kita punya toolsnya sendiri gitu kan. Terus kemudian accountingnya juga sama, accounting digital juga sama ya gitu kan, bahwa mereka bisa memaksimalkan akuntansi secara digital gitu kan, tanpa harus pakai yang manual lagi gitu kan, jadi bisa up to date kapanpun. Terus kemudian juga digital marketing juga sama gitu kan, di mana kita butuh memasarkan itu ya kan, jadi untuk memasarkan itu secara luas dan cepat gitu kan, jadi udah nggak pakai konvensional semuanya gitu. Jadi tiga produk utama itu yang nanti kita akan handle gitu kan, secara akuntansi digital, project management digital, dan marketing digital gitu. Mas, kalau misalkan ada case nih di satu perusahaan, dia tuh pengen banget bikin sebuah Ya. sistem kayak misalkan dia ngejual produk dan butuh suatu kayak semacam e-commerce itu SPL satu konsultan bisa nggak Mas? Oh bisa dong, itu kan bagian dari ini ya, develop website juga ya. Jadi sekarang kan memang ya banyak ya metode penjualan kita ya, ada yang offline, yang online juga banyak gitu kan. Online itu kita bisa bikin website sendiri, bisa bikin platform sendiri, atau kita bisa di e-commerce juga sendiri gitu kan. Tokopedia, Shopee gitu kan. Bahkan kalau memang biasanya traffic yang mau diambil sendiri, data mau diambil sendiri, ya kita bikin platform untuk website yang bisa bertransaksi di website tersebut gitu kan. Itu juga kita bisa develop ya. Kalau itu justru sangat bisa ya gitu, karena itu sebagai penunjang juga ya gitu kan. Ketika memang mereka masuk ke dalam data kita, traffic yang masuk ke kita, itu pasti akan jadi penunjang si produk tersebut gitu. Berarti perusahaan yang bekerja sama dengan Seto Konsultan enak dong ya? Oh iya dong. Tinggal Jelas dong. ngelepas nih, saya mau bikin website seperti ini. Betul. Nanti Seto Konsultan yang buatin gitu. Betul. Jadi intinya kalian butuh apa yang ingin didigitalisasikan, kita akan sediakan gitu. Atau kalian masih bingung apa yang mau yang kita bikin digital gitu kan, datang aja ke kami, nanti kita akan jelaskan bahwa perusahaan kamu tuh butuh ini gitu. Ini kebanyakan promosi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oh iya. Ya. Iya. Karena kan kita memperkenalkan Seto Konsultan gitu. Oke. Jadi orang-orang tuh harus tahu apa itu Seto Konsultan. Oke. Ya. Jadi promosi dikit-dikit ya nggak apa-apa lah. Tapi kayaknya banyak sih tadi. Nggak Banyak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Mas, kan Seto Konsultan ini kalau saya lihat ini menuju ke startup ya. Oke. Iya. Pasti budaya kerjanya asik dong Mas. Oh ya. Gimana tuh budaya kerja di sana tuh? Oke. Di Seto Konsultan itu. Oke, ya mungkin bisa dibilang Seto Consultant ini startup juga ya, baru ya. Tapi memang pengalaman kita juga dari perusahaan sebelumnya ya, dari Seto Equity Consultant itu ya, itu udah 10 tahun ya. Tapi memang budaya kerjanya juga udah dibentuk dari dulu juga gitu kan. Jadi kita memang apa ya istilahnya, ya kita pakai work from anywhere gitu kan. Jadi kalian juga mau kerja di mana aja, yang penting target dan KPI kita tercapai gitu kan. Kalian mau kerja di warung, kalian mau kerja di kantor juga kita fasilitasi gitu kan. Tapi yang penting karena kita udah mengandalkan digital ya, jadi kita udah tahu update-nya seperti apa, detail-detailnya gitu. Jadi santai lah ya, mereka juga berpakaian nggak harus pakai kemeja terus gitu kan, santai aja pakai cat segala macam. Intinya kita mau terapkan itu juga ya, jadi jangan cuma customer aja yang diterapkan bisa kerja di mana aja, kita juga harus menerapkan itu gitu kan, gitu sih Wan. Jadi biar karyawan happy, nggak Betul. tertekan gitu. Betul. Nggak cuma pakai kemeja putih, Iya, salah iya. bahan, Iya, sepatu itu- pantofel. Itu kayak anak baru ya. Oh, iya. Nah, di kita nggak santai aja, santai mau pakai kaos silahkan gitu. Yang penting attitude-nya aja dijaga. Oh gitu. Iya. Berarti kalau misalkan santai gitu, mau kerja di kafe gitu. Ya silakan. Hmm. Nah, berarti bayar kopinya sendiri, Oh, gitu. ya kan? Harus bayar kan? Bayar ya. Kalau nggak bayar nanti diteriakan maling. Iya betul. Oke, Mas, lanjut ke gimana sih kalau lingkungan kerjanya di Seto Konsultan tuh kayak gimana? Ya. Lingkungan ya, ini kita semua tuh kurang lebih anak muda semua ya. Saya nggak tahu ada generasi
Y atau Z gitu. Tapi setahu saya udah milenial semua lah ya. Kita berharap karena anak muda itu kan otak itu lagi berkembang untuk berbagai inovasi ya gitu kan. Memang ada yang baru banget bekerja, kita harus bimbing gitu kan ke mereka bahwa dunia kerja seperti ini gitu kan. Jadi kita tetap harus bimbing si anak-anak fresh graduate itu, karena anak fresh graduate itu kan nggak dapat kesempatan gitu kan. Ketika dia dapat kesempatan di sini, mau nggak mau kita sebagai tim yang lebih senior misalkan harus ngebimbing mereka, kasih kesempatan mereka bahwa di sini akan terus berkembang gitu kan, bahwa di sini adalah kalian punya kesempatan untuk menaikkan karir kalian gitu kan. Jadi yang rasanya sih kalau saya ya, karena di sini anak-anak muda semua, ngerasanya sih lingkungannya fresh gitu kan. Terus kemudian kita juga menjalin rasa kekeluargaannya gitu kan, biar erat gitu kan. Jadi ngerasa muda terus aja kalau di sini saya. Keren. Berarti ada peluang kerja untuk fresh graduate gitu ya? Oh pasti. Karena ya balik lagi ya, sekarang banyak perusahaan yang memang di luar sana itu mereka pengen terima orang jadi. Benar. Ya kan. Jadi kalau misalkan saya juga terima orang jadi, fresh graduate ini akan kemana gitu kan. Jadi tetap kita akan fokuskan untuk terima juga untuk para fresh graduate gitu. Keren sih, saya tuh konsultan tuh. Ya. Oke Mas. Makasih loh. Dibilang keren, makasih loh. Jadi saya bilang keren tuh ya karena visi misinya juga merekrut yang masih nol gitu. Iya betul. Kan kalau sekarang ya emang susah banget fresh graduate tuh dapat tempat gitu. Betul. Menghargai fresh graduate. Semoga bisa terus ya. Makanya fresh graduate itu mereka kan butuh pengalaman ya. Ya kan, kalau misalkan butuh pengalaman berarti kan butuh pekerjaan dulu gitu kan. Mereka gimana mulainya kalau misalnya mereka gimana dapat pengalaman kalau tidak mulai dengan bekerja gitu. Itu Anwar. Oke. Mas, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Oh, cepet banget ya. Serius sih? Gak berasa. Wow. Emang mengalir seperti air. Oh iya. Kasih review dong buat Seto Consultant tuh. Review untuk si Seto Consultant-nya tersebut gitu, kayak review dari marketingnya, produknya atau apanya gitu. Oke. Jadi gini, kita memang perusahaan yang masih baru ya gitu kan, tapi kita istilah itu menggodok atau mempersiapkan ini semua tuh tidak baru gitu kan, sudah lama banget gitu, sampai akhirnya kita launch si SPL atau Seto Consultant ini gitu kan. Tujuannya apa ya kan? Tujuannya adalah dari keresahan bahwa semua perusahaan tuh harusnya bisa digital. Jadi yang konvensional segeralah go digital gitu kan. Jadi kalau saya mereview perusahaan misalkan mereview dari SPL-nya ini atau Seto Consultant ini ya, banyak konten-konten yang memang sekarang kita mau mengedukasi dulu ya kan. Jadi untuk tahu digital itu apa, kalian harus kenal dulu kan. Ya menurut saya udah bagus bahwa kita memang harus memperkenalkan dulu, mengedukasi dulu, baru kalian tahu bahwa digital itu seperti apa gitu kan, manfaatnya seperti apa gitu kan. Nah baru nanti kalian tahu lah, ketika sudah tahu, kalian tahu juga harus kemana ketika ingin memulai digitalisasi ini gitu. Wah mantap. Ya kurang lebih gitu. Oke, Mas. Terima kasih banyak Silakan, udah hadir di Posesif ini. Siap. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Oke. Edukasi untuk masyarakat luas, Ya. terutamanya pemirsa di YouTube. Oke, ini terusin ya. Lanjut. Kamu dong. jadi host terus kan? Host terus. Oh, Ya. ya udah. Nanti saya pindah posisi jadi host. Oh gitu, boleh. Jabatannya ada 2 gitu. Oh gitu, jadi ada 2. Ada 2. Ya oke, boleh. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya, Seto Consultant. Terima kasih semuanya, bye-bye. Baik.